Hello everyone, welcome back dengan gue Rehan's Life. Dan di video kali ini gue pengen share tutorial yang super exciting karena kalian harusnya sering lihat efeknya di konten-konten Instagram dan TikTok gue. Jadi konten ini gue akan menjelaskan seputar gimana caranya untuk bikin the stroke effect. Jadi kalau misalkan di konten gue, di opening atau di outro-nya itu biasanya di sekujur badan gue dari pala sampai bawah itu nanti kayak ada border atau stroke putih yang keluar, dan itu kayak dia mengikuti bentuk atau gerakan gue. Dan kita akan belajar hal itu di video kali ini. So kita langsung aja ke After Effects. As always, di sini gue pakai CC 2023 dan dengan Roto Brush 2.0. Jadi kalau misalkan masih yang 1.0, tutorial ini masih bisa diaplikasiin. Cuman karena Roto Brush yang V1.0 itu secara AI masih kasarnya masih burik atau masih belum pinter-pinter banget si machine learning-nya, jadi harusnya lebih banyak adjustment-nya. Cuman gue rekomendasiin kalian untuk update ke versi After Effects yang udah pakai Roto Brush V2.0. So, kita langsung aja. Nah, sebelum kita lanjut ke tutorial, gue mau kasih tahu kalau sekarang aset digital gue yaitu Origin Complete Asset Pack udah berisi 150 lebih aset video editing. Kedepannya juga akan ditambah templates, overlays, sound effects, dan sebagainya. Kalau lo tertarik, langsung check out aja sebelum harganya makin naik di rehanslife.com/originpack. Nah, di sini gue ada footage-nya. Di sini footage-nya gue pakai footage foto gue hunting di Jakarta sama teman-teman gue. Dan udah gue kasih effects juga, cuman gue nggak akan nge-breakdown effectsnya. Kita akan fokus gimana cara bikin si stroke effect-nya. Nah, di sini kita langsung aja. First step adalah kita perlu ngeduplicate si footage-nya. Jadi yang ini kita rename dulu jadi base footage. Terus kita duplicate. Shortcut untuk duplicate itu adalah Ctrl D atau Command D. Misalkan lu adalah MacBook user. Suaranya kita matiin dulu. Base footage 2 atau layer duplicate-nya kita rename jadi Roto layer. Dan di sini kita akan langsung double klik aja. Salah layer. Kita double klik di Roto layer-nya. Dan di sini nanti dia akan ngebuka section khusus untuk Roto, untuk tracking, untuk painting. Jadi ini jadi panel yang ini fungsinya bukan untuk preview, melainkan buat kita untuk ngasih Roto brush effect ke layernya. Nah, di sini kalau udah kita langsung ke bagian atas, dan di sini ada yang icon orang sama ada cat lukis. Roto brush tool ini kita pencet, and then dia kalau misalkan kita drag mouse kita, hover mouse kita ke layersnya, itu nanti dia akan ngebentuk kayak semacam brush dan ada plus dan warna hijau. Nah, ini adalah untuk kita painting, ibaratnya kayak gitu. Karena Roto Brush itu kan teknik masking yang menggunakan brush. Jadi kita simpelnya kayak ngepainting bagian mana aja yang mau kita masking. Beda sama pen tool masking yang dimana menurut gue itu kurang efektif, apalagi kalau misalkan harus masking bentuk yang abstrak atau bentuk-bentuk kayak manusia, dedaunan, dan apapun itu yang rumit bentuknya. Kalau pen tool masking, gue lebih rekomendasi untuk ngelakuin masking buat hal yang sifatnya geometris kayak lingkaran, terus mungkin tiang listrik yang di belakang temen gue ini, terus pagar-pagarnya ini. Jadi itu masih make sense lah untuk pakai pen tool masking. Cuman kalau Roto Brush itu lebih bagus kalau untuk hal-hal yang lebih kompleks bentuknya. Nah, kita langsung aja pastiin itu di Roto layer dan kita bisa mulai untuk gambar. Ini sedikit tip, jadi untuk shortcut kursornya itu jadi kayak tangan yang grab dan lu bisa tarik kemana-mana. Itu ini mouse gue masih dicas. Shortcutnya itu adalah mouse kalian itu diklik yang bagian tengahnya ini. Jadi si scroll wheel-nya diklik, tahan sambil di drag atau di hover kemana-mana. Nah, satu shortcut lagi, kalau misalkan pengen gede kecilin ukuran si Roto Brush-nya, itu kalian pencet Alt atau Command misalkan di MacBook, klik mouse kiri dan ditahan. Nanti kalian tinggal geser aja, kalau misalkan ke kanan itu perbesar, ke kiri itu dikecilin. Dan di sini kalau udah pas size-nya, kita langsung gambar aja. Gak usah perfect banget karena ini machine learning, dia akan belajar untuk cari tahu mana yang subjek dan mana yang background. Dan ini kan masih belum perfect banget karena masih ke mask bahkan sampai backgroundnya. Lawannya dari nambahin brush alias jadi minus yang kayak gini itu pakai option atau pakai alt kalau misalkan di Windows gitu. Jadi di drag, klik dan tahan like that, kecilin kalau misalkan brush-nya dirasa terlalu besar untuk
ke sudut-sudut kayak gini, ini kan perlu kecil ya si brushnya. Dan oh iya, pastiin juga ketika kalian mulai untuk ngeroto, kalian pastiin itu di frame yang paling pertama, karena kita hanya perlu untuk ngegambar dan disesuaikan dengan subjeknya ini di frame yang pertama, karena selanjutnya kita akan serahin ke After Effects-nya, alias kita analyze kayak kalau misalkan kita lagi tracking. So di sini kita langsung perfectin aja, dan mungkin ini bisa kita time lapse. Oke, dan satu hal lagi, footage yang banyak kontrasnya itu mendukung gampangnya kalian ngeroto. Karena kalau kalian perhatiin di sini, ini teman gue si Alfat ini, di footage ini bagian telinga kirinya, telinga kanannya dia, kalau dari perspektif kamera ini jadi kiri, itu kayak nyaru banget kan sama background yang blurnya ini, lampu-lampu si gedungnya. Dan itu pasti akan mempersulit si machine learning-nya untuk mempelajari footage-nya, dan akhirnya si masking-nya jadi nggak begitu akurat. Tapi kalau misalkan kayak gini nih, ini kan kontras banget antara kuping dia dengan si backgroundnya, gelap dan terang, itu pasti jauh lebih mudah. Jadi perhatiin kalau misalkan kalian nge-record footage untuk yang di roto brush nantinya, harus perhatiin kontrasnya juga. Kalau misalkan udah, ini gue ke fit lagi, dan kita tinggal analyze aja, klik space. A few moments later. Oke, di sini maskingnya udah selesai. Seperti yang gue bilang, ini kayak nggak bisa sempurna banget karena footage-nya juga less kontras, apalagi bagian rambut sebelah kirinya dia itu kayak nyaru banget sama backgroundnya. Jadi kalau kalian perhatiin si maskingnya itu bakalan kayak geter-geter gitu, dan itu adalah salah satu indikasinya kalau footage-nya kurang mendukung. Tapi nggak masalah. Next step-nya kita akan ke tool roto brush-nya, diklik mouse kiri dan tahan. Kita ke refine edge tool. Ini fungsinya adalah kalau misalkan teman-teman di sini ngerotoin rambut itu kan kayak kadang kalau rambut gue kayak ini kan klimis, dan maksudnya oke, dia nggak ada bagian gelombang-gelombangnya di atas, kriwil-kriwil, dan bagian yang kayak kompleksnya gitu. Cuman kalau kayak rambut yang afro, rambut-rambut yang kayak kompleks gitu, atau rambut cewek biasanya yang panjang dan dia wavy atau curly, itu pasti ada lubang-lubangnya gitu kan. Dan itu perlu di-refine pakai refine edge tool ini. In this case, karena teman gue ini rambutnya nggak terlalu berantakan, kita sebenarnya nggak perlu banyak-banyak. Jadi mungkin cuman di bagian yang ini aja. Pastiin juga ini di frame pertama lagi, dan kalau misalkan udah, kita langsung analyze lagi. A few moments later. Nah, di sini udah selesai bagian refine edge toolnya. Kalau misalkan udah, ini artinya kita udah selesai untuk ngeroto brushnya. Dan next stepnya di sini kita full screen dulu. Untuk nge-full screen tuh shortcutnya adalah tombol yang di bawahnya escape yang kayak gelombang gitu. Nanti gue tambahin di sini. Nah, arahin aja ke panel yang mau kalian perbesar dan klik. And then di sini gue fit lagi biar di tengah. Terus di sini ada tombol freeze, yang dimana artinya kita nge-embed si roto brush-nya ke layers-nya supaya dia ke-render juga dan jadi ringan previewnya. Jadi kita klik freeze dan nanti dia akan langsung ngeproses. I'll see you guys when this is finished. A few moments later. Sa Inggris mo Oke, di sini proses freeze-nya udah selesai, yang artinya kita udah kayak ngeroto, itu yang pertama, dan yang kedua, si rotonya ini udah kita satukan dengan footage-nya. Jadi kalau misalkan kita solo layer-nya di sini, kita bisa lihat, ini kita close aja, ya udah layernya jadi kayak layer bolong gitu, karena kita udah potong si subjeknya sama background-nya. And so, next step-nya adalah kita perlu duplicate lagi nih. Loh, kok di-duplicate lagi? Kan kita udah ngeroto. Layer yang roto ini untuk kayak ngeliatin si subjeknya. Layer yang duplicate nanti, ini kita rename jadi stroke. Jadi, antara masking si subjeknya, ini layer di atas, habis itu di bawah itu stroke, baru di bawahnya lagi itu adalah si layer background-nya, alias yang base footage-nya, gitu. Nah, di sini berarti stroke-nya kita pindahin ke bawah. Kalau mau lebih jelas lagi, kalian bisa ganti warnanya atau labelnya misalkan jadi purple, karena jelas banget kan. Nah, next stepnya kita unsolo kedua layer ini. Habis itu di layer yang stroke ini kita tambahin fill. Fill ini fungsinya adalah untuk nentuin warna stroke-nya mau warna apa. Jadi misalkan kita solo di sini, wah warna merah kan, kita ganti ke warna putih dulu. Nah, kalau udah di situ, ini kita unsolo lagi ke effects and preset, dan ini adalah the magic. Jadi kita cari yang namanya simple choker. Dia mau nyekek ya, nama layarnya kayak choker itu kan nyekek kan. Nah, kalau udah di sini kita langsung bikin animasinya aja. So, di sini ada choke mate. Choke mate-nya ini di awal kita bikin stopwatch atau kita bikin keyframe dulu. Pencet U untuk shortcut parameter yang dikasih keyframe, and then kita
gerak misalkan 30 frame, shortcutnya adalah Ctrl, Shift, dan arrow kanan. Lalu kita ganti ini ke minus 40, karena biasanya gue pakai minus 40 dan kalian bisa langsung lihat efeknya ada di situ. Nah, kalau misalkan kita play lagi, ini kita set ke third dulu deh, biar ringan gitu. Kalau kita play lagi, kalian bisa lihat dia langsung ada stroke-nya muncul gitu. Ini sorry, karena previewnya third, terus di atasnya itu gue tambahin efek chromatic aberration, jadi mungkin teman-teman di sini bisa ngeliat kayak ada garis merah yang dari kiri ke kanan ini. Nah, itu karena previewnya, bukan karena nge-glitch atau rusak. Nah, kalau misalkan kita play lagi, kalian bisa lihat si stroke-nya ini ngikutin ke subjeknya, karena ya dia refer ke roto brush yang udah kita lakuin sebelumnya. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen tambah kerenin lagi, ini gue set ke full. Di layer stroke-nya ini kita bisa tambahin glow. Kalau di sini again gue pakainya Deep Glow. Ini udah gue sebutin di beberapa video gue. Deep Glow itu plugin yang berbayar, cuman worth it banget karena ini jauh lebih bagus daripada glow bawaan After Effects. Kita langsung drag aja. Nah, di sini kalian bisa lihat glow-nya masih over, kita turunin. Jadi 0,10 misalkan. Nah, kalian bisa lihat atau 0,05. 0,05. Dan di sini kita kasih animasi di exposure-nya, jadi dari yang tadinya 0 terus maju 10 frame baru 0,05, berarti kita ke keyframe awal lagi dan kita ganti ini jadi 0. Dan jangan lupa si choke mate animation-nya kita ke keyframe wingman dan kita kasih easy ease. Dan nyalain juga motion blur-nya, and that's pretty much it. Gue akan tunjukin ke kalian previewnya karena berat banget. And so, that's pretty much it untuk tutorial cara bikin stroke subject pakai Roto Brush 2.0. Semoga kalian suka dengan tutorial ini. As always, untuk belajar After Effects lengkapnya ada di kelas online yang gue dan partner mentor gue udah siapin semuanya di kelas online Video Labs. Kalau kalian tertarik, langsung aja klik link yang ini atau di description juga ada. Kita baru aja pindah platform dengan interface yang lebih fresh, jadi belajarnya juga makin asik. Dan gue tunggu kalian di tongkrongan Video Labs. As always, jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan share video ini. And I'll be seeing you guys in the next video. Peace.